Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Bertemu lagi di konten kita kali ini, yaitu podcast Vokasi dalam Podcast bersama saya Niken Stawijaya dari PT Cipta Sarana Cendikia. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Saya bersama Mr. Alfi. Halo Mr. Alfi. Halo. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semangat ya Pak ya. Terus. Baik, kalau begitu kita akan bahas dan berbincang-bincang dengan Pak Alfi ini tentang bulan kemarin. Sepertinya Pak Alfi sempat ada kegiatan bukan keluar kota lagi ya, kayak kemarin roadshow, tapi keluar pulau nih Pak Alfi. Nah, kalau nggak salah Kalimantan, betul ya? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan dari PT Cipta Sarana Cendikia yang bekerja sama dengan provinsi di Kalimantan Selatan, khususnya SMK di kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, saya mau tanya-tanya nih Pak Alfi, acara apa nih kemarin di Kalimantan Selatan? Bisa dijelaskan nih buat teman-teman semuanya. Oke, jadi kita dapat undangan sebetulnya. Kita dapat penawaran dari teman-teman sekalian, kita ditawari untuk datang ke sana. Jadi ada permohonan dari salah satu SMK, dari SMK Negeri 3 Banjarmasin ya. Oke. Itu memberikan tawaran untuk pelaksanaan program sinkronisasi kurikulum gitu. Tapi karena memang kita punya kedekatan juga dengan beberapa sekolah di Kalimantan Selatan, akhirnya rupanya beliau-beliau di sana juga mengagendakan supaya tidak sia-sia waktunya dan tidak jauh-jauh dari Malang ke Banjarmasin, hanya 1 hari saja melaksanakan sinkronisasi kurikulum. Okay. Kita akhirnya dapat 1 paket kegiatan gitu. Jadi kita mengisi 1 paket kegiatan selama 3 hari kegiatan, 3 hari untuk kegiatannya. Kalau untuk dengan perjalanan mungkin ya kita hitung 4 hari lah ya. Gitu. Jadi di sana caranya yang pertama kita melaksanakan sinkronisasi kurikulum atau penyelarasan kurikulum dengan SMK Negeri 3 Banjarmasin. Okay. Terus di hari kedua itu kita pelatihan siklus akuntansi. Oke. Ya, kepada siapa di Pak? Siswa apa gurunya? SMK Negeri 3 Banjarmasin, dan luar biasanya pelatihannya itu kita berikan kepada guru-guru sekaligus ada beberapa orang siswa juga yang bergabung di situ. Wah. Kita kira cuman internal aja, jadi ternyata akhirnya pelatihan gurunya itu pun disebarkan keluar dan ada beberapa teman-teman juga dari Universitas Lambung Mangkurat yang bergabung untuk melaksanakan pelatihan siklus itu. Jadi dari guru-guru, tidak hanya guru SMK 3 Banjarmasin, siswa dan dari teman-teman mahasiswa juga. Wah, luar biasa. Iya. Berarti kegiatannya ada 2 Pak ya? 3 ring. Oh 3. Hari terakhir beda ya. Oh, hari terakhir itu kita sosialisasi ya, semacam sosialisasi atau memberikan informasi kali. Update gitu ya. Update informasi kepada guru-guru se-provinsi Kalimantan Selatan. Wah. Gitu. Duh, berarti selama 3 hari, Yes. 4 hari termasuk perjalanan ya? 3 hari full. Oke, jadi 4 hari, 3 hari kegiatan sinkronisasi kurikulum dengan SMK Negeri 3 Banjarmasin, kemudian lanjut tadi pelatihan guru Pak ya, praktik siklus akuntansi perusahaan dagang terintegrasi dengan pajak, dan dilanjutkan dengan update materi kepada MGMP di Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, ada persiapan khusus nggak Pak pra kegiatan sebelum ke Kalimantan? Jadi persiapannya persiapan teknis aja. Jadi kita persiapkan apa yang mau kita sampaikan aja nanti di sana. Kemudian sempat koordinasi juga sama Mbak Indah terkait dengan materinya gitu ya. Lalu pembagiannya nanti seperti apa, dan yang terakhir ya jelas persiapannya mungkin persiapan fisik gitu ya. Kan harus tetap sehat juga biar di sananya nggak capek ya, nggak terlalu capek atau nggak sampai sakit gitu kan. Terus persiapan apa ya, nggak ada sih. Paling persiapan packing aja buat jalan gitu. Oke, selain packing, materi dan semuanya Pak ya. Apalagi ini bukan di luar kota tapi sudah luar pulau ya, beda semuanya. Ya. Suhu, cuaca dan budaya khususnya. Yes. Kemudian selama kegiatan feedback apa nih yang Pak Alfi rasakan dari partisipan semuanya? Jadi satu sih yang jadi catatan utama saya gitu ya, mungkin kita harus lebih sering setelah ini, nggak hanya roadshow tapi kita juga datang ke teman-teman yang di Kalimantan, Nusa Tenggara, ke Sumatera, khususnya memang yang sudah bekerja sama-sama kita, yang sudah connect sama kita ya. Okay. Karena yang saya rasakan selama di sana 3 hari, dan mungkin Indah juga merasakan banget ini, ada perbedaannya, ada gap informasi. Jadi percepatan informasi itu sepertinya di Jawa menurut saya lebih cepat ya dibandingkan teman-teman yang di Kalimantan gitu. Dari ketika saya roadshow atau ketika kita memberikan pelatihan guru atau guru tamu di Jawa, dengan di sana itu, mohon maaf ya, saya harus ngomong memang, tapi ada perbedaan percepatan gitu. Maksudnya apa? Mereka yang di sini itu lebih cepat menerima informasi dibandingkan teman-teman yang di luar.
gitu. Jadi ada banyak sekali mungkin hal-hal baru atau pertanyaan-pertanyaan yang menurut kami, oh ini kan harusnya sudah ini ya, sudah dikuasai gitu. Tapi ya nggak melepas kemungkinan juga karena sekarang eranya sudah digital, cepet juga sebetulnya di sana. Kayak sudah melakukan adaptasi kepada beberapa software akuntansi online kayak gitu ya. Terus habis itu sudah mulai mengarah kepada pemahaman terhadap SHK yang baru gitu. Cuman saya rasa memang tetap masih ada jarak ya. Masih ada jarak antara apa yang biasa kita sampaikan di sini dengan di sana gitu. Bahkan secara kedalaman materi pun rasanya ini jadi PR kita juga nantinya untuk bisa membantu teman-teman nggak hanya yang ada di Jawa Timur aja atau di Jawa Tengah gitu ya, khususnya jadi secara keseluruhan gitu. Apalagi sekarang eranya sudah mulai berkembang dengan cepat gitu ya, dan COVID-nya mungkin kita nggak tahu ini controllable apa enggak, tapi paling enggak kita bisa mengontrol apa yang bisa kita sampaikan ke teman-teman. Masukannya, feedbacknya positif sih. Saya seneng gitu, selama di sana disambut dengan baik. Nggak hanya sama tuan rumah, bayangkan, tapi hampir secara keseluruhan Bapak dan Ibu peserta itu welcome banget sama kita gitu. Kita nggak hanya ngisi materi, kita diajak jalan, kita diajak main gitu. Jadi udah kayak nemu keluarga baru lah selama di sana itu. Kita nyaman gitu. Antusias ya. Dan antusiasmenya bagus banget. Luar biasa. Gitu. Kemudian ada value nggak Pak ini yang didapat oleh Pak Alfi sama Mbak Indah mungkin selama menjadi narasumber ketika kegiatan sinkronisasi maupun pelatihan atau update tadi Pak? Ya, salah satu mungkin yang saya bawa pulang dari Banjarmasin itu adalah ada satu hal mungkin yang bisa kita bilang sebetulnya itu di luar ini ya, di luar kemampuan kita sebagai praktisi pendidikan, di luar kemampuan kita sebagai pengembang pendidikan dunia vokasi gitu. Karena yang sering saya sampaikan juga masalah karakteristik masing-masing sekolah yang berbeda itu kan pengaruhnya kan besar ya, dari secara geologis, secara demografis gitu ya, culture-nya yang berbeda itu nanti menentukan juga bagaimana kita mengembangkan sekolah gitu, arahnya kemana. Tapi satu value yang saya dapat dari teman-teman di Banjarmasin kemarin, tidak ada satupun sekolah yang merasa karakteristik sama culture itu menjadi beban buat mereka gitu. Bahkan di sesi akhir kita sempat mengadakan sharing, teman-teman dari Maestro gitu ya, itu memberikan terobosannya bagaimana caranya membuat culture sekolah itu jadi disiplin. Teman-teman yang lain mungkin menyampaikan kendala. Jadi value yang saya dapat di sana adalah apapun karakternya, apapun kendalanya, teman-teman di sana itu tingkat kekompakannya sama tingkatnya untuk menyesuaikan diri satu sama lain itu kuat gitu. Bahkan ada yang 6 jam, 8 jam perjalanan, mereka datang hanya untuk satu sesi terakhir loh. Wah, luar biasa sekali. Dan itu pagi sudah datang. Ada yang naik motor, ada yang bawa kendaraan sendiri gitu ya, ada yang menggunakan transportasi umum kayak semacam travel dan yang lain, tapi antusiasmenya itu kenceng. Jadi value yang saya dapat adalah ya kita nggak peduli ya kita di mana, kita nggak peduli gimana karakteristiknya, tapi tetap satu, memang apapun hal yang tidak bisa kita kontrol itu bisa diimbangi dengan hal yang lain gitu, hal yang bisa kita cari sendiri. Ya contohnya informasi itu ya, mereka mendatangkan kita, dia mencari informasi baru, itu udah semangat yang luar biasa sih Pak. Luar biasa ya antusiasmenya demi untuk melakukan kegiatan pelatihan, ilmu dan sebagainya. Ada kendala nggak sih Pak selama melaksanakan kegiatan di Kalimantan saat itu? Alhamdulillahnya nggak ada kendala sama sekali gitu ya. Apalagi kita diberikan fasilitas juga sama teman-teman. Jadi kita menginapnya di hotel milik sekolah ya. Di hotelnya SMK 3 Banjarmasin. Alhamdulillah tempatnya bersih, servisnya juga baik sekali. Anak-anak yang jaga juga ramah gitu ya. Bahkan mendampingi sampai malam kita nyaman di situ, sampai pagi kita nyaman gitu ya. Terus lokasinya juga dekat sekali dengan ruangan kita untuk melakukan sesi kelas. Jadi hampir nggak ada kendala sih, walaupun hujan seperti apa juga kita nggak ini. Kalau ada telat-telatnya sedikit jam dimulainya kegiatan, saya rasa ya itu hal yang normal dalam posisi ini, karena akses di sana kan juga jauh tadi saya bilang ya. Ada yang berangkat langsung, ada yang mungkin harus mencari tempat tinggal dulu atau menginap dulu, dan aksesnya juga nggak ini. Alhamdulillah diberi kelancaran dan kemudahan gitu, nggak ada gangguan sama sekali. Kerasan ya Pak berarti ya? Ya kalau katanya teman-teman di Banjarmasin kemarin, katanya Bapak Ibu Guru kemarin, kalau sudah kena air sana katanya nanti pasti akan kembali lagi. Akan kembali lagi, wah.
Ya mudah-mudahan lah ya. Oke, Bisa sering kembali untuk berbagi. Ya. Yang terakhir nih Pak Alfi, ada pesan nggak ini buat Bapak Ibu guru peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan ketika di Kalimantan Selatan atau Bapak Ibu guru SMK lain mungkin yang di Jawa Timur ini? Gini ya, untuk teman-teman yang di Kalsel dulu, kemarin saat menutup kegiatan, saya sempat ngobrol dengan beberapa orang. Alhamdulillah semangat Bapak Ibu luar biasa sekali. Saya mendukung semua gerakan-gerakan sama semua koordinasi positif yang Bapak Ibu coba bangun. Mudah-mudahan nanti kegiatan-kegiatan lain yang dibangun sama teman-teman di Kalimantan Selatan bisa berjalan lancar, bisa berjalan kuat, sehingga semangatnya tetap terjaga. Dan ingat, outputnya nanti, outcome-nya nanti tetap kembali ke siswa-siswi kita. Karena mau sebagus apapun sekolah kita atau mau segede apapun ambisi kita untuk memperbaiki sekolah, kalau kita nggak berlandaskan pada kualitasnya anak-anak dan peserta didik kita, rasanya nanti akan sia-sia dan nggak akan awet kayak gitu. Jadi tetap orientasinya kepada siswa seperti yang Bapak Ibu sekarang lakukan. Nah, untuk teman-teman yang di luar sana, mungkin yang tidak di Kalimantan Selatan, mungkin ya di daerah yang mungkin belum sempat kami datangi, dan teman-teman di Jawa Timur mungkin yang sangat sering sekali koordinasi dengan kita, saya selalu menyampaikan, ingat Bapak Ibu sekalian, kami akan selalu siap kapanpun Bapak Ibu butuhkan. Itu kita akan datang apabila Bapak Ibu membutuhkan, dan jangan sampai Bapak Ibu kekurangan informasi, karena hal terpenting di era yang sekarang ini adalah informasi. Eranya cepat banget berkembang, sekarang A, besok bisa B, lusa bisa C gitu ya. Sudah berkembangnya cepat, tidak pasti lagi. Kalau kita nggak punya informasi, rasanya akan sangat berbahaya juga buat kita gitu. Jadi tetap semangat terus. Saya yakin perpindahan dari kurikulum lama ke kurikulum baru ini tidak hanya menyenangkan, tapi juga ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi tantangan buat Bapak Ibu sekalian. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang berat, tapi dianggap sebagai sebuah perubahan yang baik, supaya nanti di akhirnya kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam membentuk anak-anak yang baik juga. Kayak gitu. Luar biasa. Terima kasih sekali loh Pak atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin nanti ngobrolnya guru utama atau pelatihannya di Sulawesi, Sumatera. Ya, mudah-mudahan. Ya. Amin. Tidak hanya di luar kota aja. Selama waktunya cocok ya. Iya, betul sekali. Oke, thank you sekali lagi Pak Alfi atas waktunya. Baik rekan-rekan semuanya, kita sudah di akhir konten kita kali ini, yaitu vokasi dalam podcast. Jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi terbaru di bidang akuntansi, perpajakan, dan dunia vokasi di channel YouTube kita di Cipta Sarana Cendekia ya. Sampai jumpa di konten kita berikutnya, podcast Vokasi dalam Podcast. Saya Niken Stowijaya mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.